Fisika tuh mendapat tempat yang istimewa di ilmu pengetahuan. Karena dia membuka begitu banyak pengetahuan dan semua peradaban tuh kebanyakan bergantung di ilmu pengetahuan tuh ilmu pengetahuan fisika. Pengarang Michael Hart, Apa tuh? buku A Ranking of the Most Influential Person in History. Buku ini terdiri dari 100 entry yang tiap-tiap entry berisi orang-orang yang dianggap oleh Hart sebagai paling berpengaruh di dunia. Kayaknya yang penyebar agama nih paling ini paling 10 besar lah penyebar agama. 1. Nabi Muhammad, penyebar agama Islam, penguasa Arabia. 2. Isaac Newton. 3. Yesus. 4. Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. 5. Konghucu. 6. Santo Paulus. Ya, pendiri agama semua di satu di 5 besar tuh. 6 ya Santo Paulus. Jadi sebenarnya kalau menurut beta pemilihan itu sebenarnya tidak berdasarkan apa? Berdasarkan populasi bahwa dia menyebar agama yang terbesar atau tidak, tetapi lebih ke populer ya. Pengaruhnya Iya. 1 sampai 5 sampai 6 lah. Itu berisi penyebar agama. Anehnya Isaac Newton di urutan 2. Ya, Isaac Newton. Apakah saking pentingnya hukum gravitasi? bukan soal itu. Dia apa? Dia punya, bahkan dia tuh Maksudnya kan sebelum apa namanya, sebelum Einstein datang dan bawa beberapa teori yang runtuhkan, dia tuh dibela mati-matian. Bahkan ada disebut bahwa Newton itu punya religion sendiri, punya ini, dan dia punya golongan yang menyembah, bahkan mempertahankan mati-matian. Bahkan setelah teori relativitas oleh Einstein pun dia tuh Einstein itu diserang oleh orang-orangnya Isaac Newton, orang-orangnya fisika klasik gitu. Dia punya ini yang besar sebenarnya. Jadi di Indonesia sampai itu tidak terlalu, tapi di dunia ilmu pengetahuan itu Isaac Newton itu sangat berpengaruh ya. Gitu. mungkin karena ditemukan gravitasi umum makanya yang lain-lain menyusul kok Kerman. Iya, sebenarnya hukum gravitasi itu semua kemudian membuka pintu ilmu pengetahuan dan lain-lain, dan itu cukup banyak hukum-hukum lain bergantung ke hukum gravitasi. Cukup Universal. fundamental begitu Ya, kan. fundamental. Fisika klasik. Ya, tapi kemudian kan ada fisika modern, ada kuantum dan lain-lain, yang mana ada beberapa prinsip dari fisika klasik Einstein itu dinyatakan gugur seperti itu. Sedang Einstein di urutan 10 Om. Iya. Einstein Berarti secara pengaruh si Galileo, Newton. Isaac Newton lebih berpengaruh. iya lebih berpengaruh. Ini kan soal popularitas, bukan soal kebenaran kebenaran teoritikal atau material dan lain-lain, pembuktian, bukan soal itu. Kalau fisika ada Einstein urutan 10, Galileo Galilei. Iya. Galileo Astronom. Galilei itu sebenarnya kalau mau ngomong astronom itu banyak juga astronom. Tapi kenapa dia begitu populer? Kenapa dia bisa terkenal? Karena dia menantang prinsip-prinsip, bukan prinsip gereja, tapi ajaran yang mungkin ajaran gereja yang salah dimengerti juga oleh itu. Waktu itu toh. Waktu itu, Bilang dia dihukum saya tidak tahu, tetapi artinya dia diekskomunikasi, dia dikucilkan, itu ada perlakuan seperti itu. Dia menjadi terkenal gara-gara itu juga sebenarnya. karena dia menentang. Dia menentang Dia kan dan dia yang dikucilkan. menemukan apa namanya? Heliocentris. Heliocentris ya. Terus ada ini yang kayaknya di fisika dong. Apa? Euclides. Itu kan geometri Euclid ya. Itu di matematika. Urutan 14 Euclides. Kalau fisikawan Coba saya lihat. Coba. iya betul yang lihat Om. James Watt jelas. Faraday. James Watt itu menemukan mesin uap. Faraday 23. Faraday itu Induksi elektromagnetik. induksi elektromagnetik. Terus James Clerk
Maxwell. Ya, James Clerk Maxwell tuh elektrodinamika. Jadi ketika teorinya Einstein itu dia publikasikan dan lain-lain ya sebenarnya diuji juga dengan teori-teori yang ada, dan salah satu ilmuwan berpengaruh waktu itu namanya James Clerk Maxwell. Berarti sebenarnya ilmu fisika ini lebih berpengaruh di dunia daripada ilmu biologi apa dong? Iya, ilmu fisika tuh membuka semua. Jadi apa ya, teori-teori fisika, karena Einstein itu juga seorang teori fisika, bukan seorang eksperimental. Dia teori fisika, dia membuka begitu banyak pintu, membuka begitu banyak dunia pengetahuan lain sebenarnya. Kok buktinya kalau biologi ya, atau yang ilmu hidup lah, bios, Louis Pasteur, Albert Einstein, Louis Pasteur baru di urutan 11 pasteurisasi. Padahal dia, kalau menurut beta, kenapa Antoine van Leeuwenhoek tidak masuk? Padahal dia tuh yang sebenarnya kalau Leeuwenhoek Ini kan soal popularitas tuh. Tetapi fisika tuh mendapat tempat yang istimewa di ilmu pengetahuan. Karena dia membuka begitu banyak pengetahuan, dan semua peradaban tuh kebanyakan bergantung di ilmu pengetahuan fisika. Misalnya, Perang Dunia Kedua dihentikan dengan apa? Dengan bom atom. Bom atom itu dibuat oleh ilmuwan fisika, oleh ini fisika. Kemudian ya Robert Oppenheimer. Tetapi juga sebelumnya itu harus didahului dengan kerangka teoretikalnya siapa nih? Einstein. Oppenheimer masuk tidak ya? Penasaran sih. Ada. Oppenheimer Robert tidak ada. Oppenheimer. Tidak ada. Heisenberg itu ahli roket. Itu juga ahli fisika. Ahli Oppenheimer tidak ada. Werner Heisenberg. Sana ada juga. Tahu deh. Terlalu banyak Coba betul. saya lihat. Buku namanya apa? Syarat Stoko. Om tulis Syarat Stoko nanti buka yang di apa? Beb dulu pernah lihat kawan SMA punya, hanya besok pernah baca. Beb baca berapa halaman waktu itu. Charles Darwin di 16 biologis evolusi. Jadi memang kalau kau lihat dari ini, kalau musik Ludwig van Beethoven 45, komponis musik klasik. Kita lihat dari bawah. Justinianus. Yustiani apa? Ini tuh Siapa tuh? menaklukkan kembali kekaisaran. Oh itu apa? Justinian. Henry Ford, pembuat mobil. Mao Zedong. Mao Zedong. Vasco da Gama om. Ya itu. Navigator. Ini Enrico Fermi, bapak bom atom. Johannes Kepler. Ya kebanyakan lah. Wilhelm Conrad Rontgen, ini ahli fisika juga. Sigmund Freud. Rontgen tuh. Thomas Jefferson. Ini Max Planck. Wow. Max Carl Ernst Ludwig Planck. Itu Max Planck tuh. Termodinamika ada di kampus nih di Jerman. Ya, Max Planck itu ada tetapan yang terkenal, itu tetapan Planck yang kita pakai, Einstein pakai juga dalam rumus tuh. Tetapan energi E sama dengan HF. Memang betul ya. Berarti fisika ini John Kelvin. lebih Rutherford. fundamental. Berarti Nielsen. sebelum matematika fisika duluan kok. Korman. Jadi fisika itu sebenarnya adalah ilmu tentang fenomena, dan fenomena itu semestinya bisa dijelaskan secara logis dan lain-lain, dan hukum-hukum fisika yang kebanyakan bahasanya itu harus bahasa matematis. Artinya apa? Secara logika matematisnya itu harus ada. Berarti siapa yang duluan? Matematika kok ini? Matematika itu hanya bahasa om. Oh Kalau di iya. kitab di fisika menyebut matematika itu sebagai queen, tetapi the king of science itu adalah fisika. Oh. Baru tahu. Terus biologi? Biologi itu prince, karena dia di biologi itu akan ada banyak penemuan baru, akan ada banyak ini combine di apa genetik dan lain. Itu adalah sebenarnya adalah prince, atau yang nanti akan jadi penguasa. Kayak sekarang penting. Teknologi dan lain-lain. Ya, itu namanya prince. Sedangkan kimia saya tidak tahu, tetapi kalau di MIPA itu ketong dulu beta dijelaskan, mungkin ini penjelasan abal-abal gitu, tapi queen of ibu dari, ada mother dari ilmu pengetahuan itu mana matematika. Tetapi
king of science atau dari ilmu pengetahuan alam itu fisika. Orang belajar sel pun harus tahu fisika. Memang. Dan konon kimia itu sebenarnya adalah anaknya fisika. Fisika atom. Iya, aku tuh belajar kimia kan reaksi atom. Iya tuh. Ikatan inti, ikatan apa namanya dari apa kulit-kulitnya. Muon. Muon. Kalau ke di fisika tuh erat sekali kaitannya dengan kimia karena kimia kalau menurut banyak ahli itu adalah anaknya dari fisika atom. Ilmu fisis tapi lebih ke mikroskopik tuh kayak kimia. Tapi biologi itu ya itu ilmu yang berbeda dari fisika, ilmu hayat. Tetapi kalau kimia ya dianggap seperti itu. Bahasanya fisika itu harus bahasa matematis. Maka kalau mau hebat di fisika harusnya hebat di matematika juga karena bahasanya kebanyakan bahasa yang logis. Misalnya kita omong persamaan Newton, hukum kedua Newton tentang gerak. Percepatan yang dalam satu benda sama dengan total gaya dan berbanding dengan massa. Itu kan bahasa matematis. Ada sama dengan. Jadi logikanya fisika, matematika membahasakannya. Iya. Dia fisisnya fisika, bahasanya matematika. Ini sama dengan atau itu. Kita balikan lagi percepatan yang dia gaya sama dengan massa dikali percepatan. Itu kan bahasa matematis. Secara logika gitu. Bahasa. Jadi sering kami buat yel-yel matematika itu cuma pembantunya fisika. Gitu. Tapi beta tetap suka dua-dua om. Telur. Fisika matematika suka.